Pas saya keluar, pas lihat itu tanah, oh benar, Bu ini benar ini tanah kuburan. Jangan, yang penting jangan dipegang sama tangan. Nah, Jangan jangan disentuh. untung suami langsung ngasih tahu. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Stomi 30. Ya. Untuk podcast kali ini agak sedikit berbeda ya Iya, Kang ya. Iya, betul. Berbedanya begini teman-teman. Kali ini kita syutingnya itu nggak di studio kita. Ya, betul. Dikarenakan narasumbernya nggak mau untuk datang ke studio kita. Ya. Jadi akhirnya saya dan Kang Dev yang akan menuju ke rumahnya beliau Betul. untuk mendengarkan ceritanya beliau, pengalaman hidup beliau yang mau berbagi dengan kita ya Kang ya. Betul, betul. Dan podcast ini kita sebut Meet Mystery ya Kang Betul, ya. betul. Karena yang biasa kita undang narasumber ke studio kita. Nah, kali ini kita datang nih ke Iya. rumah narasumber. Iya betul. Jadi kita yang menemui, Betul. meet gitu ya. Meet. Ya kita yang menemui mereka atau menemui narasumber. Jadi buat teman-teman ikutin terus perjalanan kita. Ya. Sekarang kita lagi siap-siap untuk jalan ke rumahnya narasumber. Teman-teman ikutin terus sampai akhir. Ceritanya itu seperti apa, pengalaman hidupnya beliau itu seperti apa. Oke. Oke teman-teman, perjalanan kita menuju ke rumah narasumber itu sekitar 45 menit dari studio kita. So, pantengin terus untuk videonya sampai akhir. Akan seperti apa nanti narasumber bercerita tentang pengalaman hidupnya. Pantengin terus. Jadi teman-teman, sekarang kita udah nyampe di area parkirannya rumah narasumber. Kita mau jalan karena kurang lebih ada katanya berapa meter dari sini itu menuju ke rumahnya. Jadi kita mau jalan kaki untuk menuju ke rumahnya. Dan permintaan dari narasumber kita, beliau meminta untuk tidak di shoot dari perjalanan setelah turun mobil ini menuju ke rumahnya karena satu dan lain hal. Jadi kita nggak shoot setelah turun dari mobil ini menuju ke rumahnya karena tinggal beberapa meter lagi sih teman-teman. Jadi tinggal ketemu lagi di rumah beliau.
Jadi stay tune. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di kediaman narasumber kita, yang dimana di introducing awal kita sempat sounding ke teman-teman kalau untuk video kali ini temanya Meet Mystery ya kan Betul, ya. betul. Jadi ada viewers Nah, yang nge-DM ya ke ya, salah satu sosial media kita, itu diundang kita gitu kan untuk datang ke kediamannya, dan beliau mau menceritakan gitu kan. Ini tetap konsepnya podcast, betul, cuman betul. temanya kini kita yang diundang ke rumah narasumber Iya. kita. Jadi kita yang mendatangi rumahnya beliau, beliau karena atas permintaan beliau juga yang mau Betul. berbagi dengan kita, tapi nggak mau di studio kita. Makanya kita yang mendatangi untuk mendengarkan pengalaman dan ceritanya dari beliau-beliau ini. Ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak. Pertama saya sama Kang Dep ngucapin terima kasih Ya. ya Teh. Yang udah Kang ya nyempetin waktunya walaupun di rumahnya sendiri gitu ya, tapi bisa meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng sama kita, ngundang kita untuk datang ke sini. Alhamdulillah ya, kebetulan saya dan Kang Dep pun penasaran ya Kang ya Betul. akan cerita yang mau disampaikan Iya. sama Teteh sama Kangnya gitu ya. Ya. Mungkin kita langsung Langsung dengerin aja ya. 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 Oke, Teteh, mangga silakan. Saya dulu tinggal di Bandung di tahun 2003 ya. 2003. Profesi suami sebagai tukang kayu, Kang. Di tahun itu. Cuman pas tahun itu kerasanya sepi banget kerjaan buat suami. Saking sepinya, suami nganggur terus kan ya. Kepikiran lah kita ya mencoba hidup baru yuk. Coba kita pindah istilahnya ke kabupaten, ke perkampungan lah Kang. Kita pindah ke perkampungan yuk. Dengan usaha apa aja yang kita punya modal sedikit, insya Allah mungkin bisa. Di tahun 2003 itu anak masih TK ya, mau SD ya yang kecil. Nah di situ kita berpikir sehari, 2 harinya akhirnya tekad kita bulat mungkin ya Kang ya. Nah, Di tahun itu kita langsung pindah Kang, nyari rumah kontrakan Ke Cililin, Oh, Cililin. Kabupaten. Ya, masih Jawa Barat juga Ya, ya, Kang masih ya. Jawa Barat. Oke. Di situ kita pindah, barang gak banyak yang dibawa Kang. Seadanya aja seperlunya. Di hari itu juga kita langsung pindah, langsung kita dapat kontrakan. Alhamdulillah kita bisa daftar anak sekolah. Di tahun ajaran juga karena kita memikirnya buat anak juga kan ya, biar anak bisa sekolah. Kalau di kabupaten kan lumayan murah juga untuk biaya sekolah dulu. Di situ kita alhamdulillah dapat rumah kontrakan. Dan di situ kita mulai berpikir sama suami bareng. Ayo Bu, ayeuna usaha naon atuh urang teh, kata suami. ya. Betul. Saya berpikir, ya modal kita cuma segini. Ayo orang bismillah tuh ya. Kata saya ke suami bilang, orang jualan gorengan yuk. Nah, pertama kita nekat gorengan aja. Yang cukup dengan modal kita seperti itu. Mulailah kita jualan. Kita jualan di rumah juga kan? Ya, di rumah. Di rumah, kita nggak pakai nyewa lagi tempat, nggak. Kita bikin di teras lah, di teras rumah. Bikin gorengan. Mulailah hari itu kita merintis. Modal tekad kita bismillah. Buat anak-anak, buat makan kita juga. Daganglah mulai jualan. Kita jualan hampir 2 kali ya. 2 kali. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Sehari itu 2 kali jualan. Di pagi kita mulai jam 5:30 lah. Ya. 5:30 kita udah menggoreng Kang. Udah siap. Udah siap kita goreng. Udah siap jual gitu. Ya. Tuh, kepikiran saya gitu. Karena untuk sarapan anak-anak sekolah yang kerja juga bisa mungkin ya kita makan sarapan pakai gorengan. Kita jualan. Dari 5:30, dari subuh lah kita persiapan pasti. 5:30 kita jualan. Alhamdulillah kan. Kerasa banget di hari pertama. Ngerasa
lumayan cukup ramai lah untuk pertama Iya. kita jualan. Soalnya depannya ada sekolah SD. Ya, dekat-dekat Dekat dengan sekolah SD. Jadi banyak anak-anak ya. Ada banyak Nah, anak-anak. lumayan di situ kita jualan. Pertama kita cuma 5 kilo, akhirnya nyampailah di posisi tetap 10 kilo. 10 kilo. Dal- jadi Dalam 20 satu kilo kan. kali. Satu kali pagi. Ya, betul. Habisin juga 10 kilo lagi. Iya. Alhamdulillah dari situ kita bisa buat bayar kontrakan, bisa buat anak jajan, buat anak sekolah. Berjalanlah kita ya. Iya. Kurang Berjalan. lebih berapa bulan ya? 1 bulan, hampir 2 bulan lah. Lebih ya, Ya, kayaknya hampir 2 bulan mah lebih ya. Ya, 2 bulan lebih. segituan. Sekitar. Sekitar segituan. Nah, kalau di pas depannya juga ada yang jualan gorengan itu depan sekolah. Tapi jauh dari Tapi posisi dia jauh rumah dari posisi kita. kita jauh. Ada juga yang sama jualan gorengan. Jualan gorengan. Tapi kepikiran kita ada karena jauh ya Kang ya. Nggak terlalu dekat sih, jarak hampir 150 meter ada mungkin ya. Ada. Sekitar 150 meteran ada. Ya, Jaraknya itu. Nah, ini yang duluan jualan Teteh sama Akang atau si orang ini yang duluan jual? Orang itu orang Kayaknya asli orang itu. itu orang asli yang Itu orang asli jualan. Cililin itu. Nah, Penduduk asli. kita kan racikan gorengannya mah kan alami lah, nggak pakai apa-apa, cuman garam sama mecin. Nah, penyedap biasa. Penyedap biasa. Cuman dari sambal juga saus. Nah, kita punya racikan sendiri Kang. Racikan sendiri, punya racikan sendiri. Ada sausnya. Yang ngebedain. Nah itu saya punya racikan sendiri. Selalu karena kepikiran di orang lain nggak ada ya yang pakai saus ya. Hampir cengek-cengek gitulah. Nah, kepikiran ya orang beli saus kita mah pakai saus tapi pakai lagi bumbu. Jadi kerasa enaknya kan? Iya. Memang yang menceritakan si orang itu kan ada juga kan jualan gitu kan ya. Tapi sejauh itu ya maksudnya nggak masalah. Nggak masalah. Jarak 1 bulan itu nggak ada apa-apa. Enak sih aman. Jarak 1 bulan. Jadi yang saya pikir itu kan orang-orang itu kan kalau mau beli teh lewat dia beli ke kita. Karena kita ada di belakangnya. Kita ada di belakangnya. Dia di depan kan, Kang? Ngelewatin yang jualan yang di depan. Yang di depan kan itu jualan tiap sore. Cuma tiap sore. Nah, tiap sore. Di depan itu kan dia mah lebih di depan itu kan depan sekolahan itu. Iya. Berarti dia mah di pinggir jalan raya. Di pinggir jalan raya, Kang. Kalau Teteh sama Akang kan di belakang. Di teras Di rumah. belakangnya, di belakang sekolah lah. Ya. Nah, kebanyakan yang mau beli itu lewat dia. Kebanyakan yang ke kita belinya. Nah, rasanya beda katanya. Ini bala-bala Bu Bandung katanya. Sampai tenarnya seperti itu, Kang. Bala-bala Ibu Bandung beli di Ibu Bandung sampai bilang pada begitu. Nah, dari situ barulah ada kejanggalan. Jarak 1 bulan itu. Memang kejanggalan apa, Kang? Si tukang gorengan itu pagi-pagi itu esoknya tuh beli dia jajan gorengan ke warung jajan ke kita. kita pagi-paginya beli bala-bala lah. Iya. Padahal dia jualan gorengan. Racikannya pasti sama lah ya. Kalau racikan cuma beda rasa kayaknya mah. Saya curiga ada apa, bilang ke istri. Ada tanda tanya gitu lah. Dia beli gorengan cuma 2 belinya. 2 biji. Harga 500 perak dulu Harga kan. 500 yang dulu. 1000 perak. Aku masih jualan harga 500. Di pikiran saya nggak masuk akal kan. Positif ya, aja. positif Mungkin aja. dia ingin ngerasain saus saya mungkin. Iya. Karena dia beli bala-bala langsung dia taburin si sausnya di atas gitu. bala-bala. Kita nggak punya pikiran apa-apa Sedangkan kan. dia kan jualannya kan. Sama. Emang rada curiga oke gitu kan. Nah, jarak 1 hari 2 hari, yang ketiga harinya ada lagi malamnya. Pas malam teh ada suara apalah, nggak tahu ya itu mah.
Pas pagi-pagi bangun-bangun ada tanah ya Bu. Iya, itu Nah, yang saya bikin Nah, kaget. yang bikin kaget itu pagi-pagi. Karena Jarak saya pertama yang dia ngelihat, beli pagi-pagi jarak 2 hari baru ada tanah kuburan. saya ngelihat tanah kuburan itu. Oh, berarti dia pagi-pagi dia ngebeli jarak 2 hari, berarti masuk ke hari ketiganya Hmm. nemuin ada tanah kuburan. Secara Karena saya pertama yang keluar rumah, suami belum keluar. belum. Karena jatah saya yang beres-beres kan, Nah, sapu-sapu halaman, teras untuk jualan. Begitu saya mau menyapu ke halaman, ngelihat, oh, kok ada tanah yang beda. Tanahnya gembur, ya merah. merah sama garam. Ada garamnya kan, garam gede buat pindang itu loh. Nah, buat pindah. Nah, mengasumsikan tanah itu tanah kuburan itu karena berbeda. berbeda. Karena yang di depan rumah padat kan, Iya. Dan berwarna merah. merah. Saya langsung manggil si ayah, saya langsung manggil ayah. Nah, pas saya keluar, pas lihat itu tanah, oh benar, Bu ini benar ini tanah kuburan. Jangan, yang penting mah jangan dipegang sama tangan. Jangan disentuh. Untung suami langsung ngasih tahu. Nah, setelah itu saya masuk lagi ke dalam, ya sebisa-bisa kita ngedoa lah, bawa air gelas dicebor-cebor kan itu kitanya Disiram sama suami. disiram sama air itu yang doa itu, ada asap sedikit kayak asap rokok lah. Disiram pakai air doang. Air. Air keluar asap. Nah, sesudah itu kan kita dibungkus aja lah, diberesin, masukin sama plastik, kita buang ke kali yang mengalir. Nah, emang rumah kita, rumah kontrakan serem sih, belakangnya juga pohon karet, pohon jati. Ini perkampungan lah kan ya. Perkampungan. Ke Masih banyak. pinggirnya juga itu untuk gawir, kayak jurang. Terus ke sebelah sananya Sungai Saguling. Serem lah. Ya. Ditambah lagi kan ada yang nemuin yang gini-gini kan. Setelah dibuang itu ya sama akangnya ya Teteh. Terus tapi aktivitas jualan seperti biasa. Pertama Karena kita udah siap semua, prepare udah siap-siap kan. Adonan udah siap, tinggal goreng kan. Nah, pertama ya bismillah kita ngegoreng di hari itu. Di hari itu kita ngegoreng, saya bikin racikan, biasa bikin racikan saus. Dari situ kan. Pas ada tanah itu jarak 1 hari mah normal. Jualan itu normal. Habis ya masih 10 kilo. Jarak kedua baru monoton. Jadi mulai menurun. Adonan saya kebuang. Dari 10 kilo jadi 7 kilo. Itu di pagi sama di sama. Udah sama kan? Udah sama. Yang parah-parahnya hampir jarak 7 hari lah. Yang parahnya itu. Kita dapat uang cuma 3.000. 7 hari kemudian. Nah, 7 hari kemudian dapat uang 7.000. Cuma 3.000. Cuma 6 bala-bala yang keluar. Iya. 6 biji. Jadi adonan kita mubazir. Soalnya kan kalau adonan itu kan nggak bisa Tahan lama, betul kan. Nah, pertanyaan saya ya ke Teteh ataupun ke Akang, dari pas begitu ya si orang itu beli, kemudian omset jadi menurun gitu ya. Pikiran pertama atau dugaan pertama gitu kan ya. Teteh sama Akang itu seperti apa? Apakah ada berpikir gitu kan, wah ini jangan-jangan atau ini kenapa atau karena apa atau karena misalkan ada orang yang ngedenger rasanya jadi berbeda gitu ya atau gimana? Nah, dugaan Teteh sama Akang pada saat itu apa? Sama ya, ya. Sama sih. Kita langsung. Saya curiganya ke situ. Ya. Ke orang yang dia. Ada yang sirik ada lah, yang nggak sirik. kita langsung. Ada yang sirik berarti dengan jualan kita. Bu, ini mah jangan-jangan Bu, yang di depan yang beli itu Teteh yang 2 biji bala-bala. Saya kira ada suami sampai ke situ. Suami sampai kepikiran kan. Jarak 1 hari 2 hari kan di depan udah ada tanah kuburan kan. Lebih curiga lagi kan saya. Ya, dari sudah dia beli itu.
Nah, kemudian ada nemuin lagi hal apa? Iya, maksudnya ada yang bilang gitu kan, Iya, apa ada yang komplain gitu ya, misalkan komplain, rasanya misalkan. jadi beda. Nah, ada. Pernah kita jualan yang di sore ya, yang di sore. Dia lewat, saya sapa. Mau kesebut langganan lah ya, langganan saya. Mau kemana gitu. Jualan. Saya kaget di situ, Kang. Jualan, kata dia tuh. Lah, jualan, Bu. Nah, senai kamari abi yang bala-bala teu aya dan nutup Ibu Bandung Jadi- teh. Udah ketutup aja. Dia bilang gitu, itu yang saya kaget. Padahal kemarin Teteh posisinya jualan gitu. Saya jualan terus, Kang. Tiap Dari hari pertama jualan. saya pindah, saya nggak pernah tutup. Tapi saya merinding loh, Kang. Ya, ini ya saya podcast sama Kang Dep ya beberapa kali, tapi ngedenger omongan itu, badan saya langsung bereaksi berbeda. Saya sama istri nggak putus asa. Biarpun dapat 3.000 jualan terus berjalan. Jadi adonan itu kita dikurangi aja. Dikurangi. Nah, Ya karena memang kita nggak dulu sujon ke itu Betul, tanah betul. atau orang yang jualan di Iya. depan itu beli gitu kan. Kita berusaha nggak ke situ dulu karena maksudnya usaha itu kan ada naik turun ya Teh ya kan ya. Betul. Cuma maksudnya saya dan Kang ini mungkin Iya. belum sujon ke sana Sujon ya untuk kan ke ya. arah sana. Oke. Karena bisa jadi si orang itu bosen Bosen. ya, setiap hari jajan gitu kan. Hmm. Cuman Akang sama Tetehnya kalau ya istilahnya kalau berbicara disambungin gitu Disambungin ya. ya. Karena ngerasain menurunnya itu Setelah. setelah gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya ya ke Teteh sama ke Akang. Sudah gitu kan nemuin itu omset pun menurun gitu kan. Apakah ada lagi si orang tersebut beli lagi untuk datang lagi? Ada. Berarti ini kedua Kedua kalinya. kalinya. jalan 7 hari itu pas kita menurun kan. Iya, begitu sepi gitu Pas sepi. begitu sepi dia datang lagi dia. Ngebeli saat itu berapa? Tetap belinya cuma dua biji. Beli lagi Nah, tetap 1.000 perak. cuman beli yang berbeda, beli pisang goreng. Dia tidak pakai saus. Tapi tetap Sambil dia mata agak culang-cilang Kalau ngelihat Matanya, tatapan matanya nggak enak, Kang, bener. matanya. Kalau ngelihat tatapan matanya, dia Dia beli ke sana. ke kitanya nggak enak ngelihatnya juga. Tapi tetap Akang sama Teteh melayani dengan baik. Biasa. Iya, saya biasa. Karena kayak saya merasa dia pembeli ya, raja ya. Kita tetap dengan ramah saya, gimana saya menyapa ke setiap pembeli. kemudian setelah itu Setelah itu tetap sepi lagi. Sampai di hari berikutnya pun sama, kan. Kita Sama. tidak pernah melebihi angka di 3.000. Yang didapetin pun sama. Maksimal itu di 3.000. Tetap sama, kan. Kita dapat di 3.000 juga. Nah, Teh Kang, setelah keanehan yang kedua gitu kan, ini kan kedua kalinya si Teteh yang jualan yang sama itu beli lagi gitu kan ke Akang dan Teteh dengan gorengan yang berbeda gitu kan. Maksudnya ini keanehan yang kedua gitu kan menurut Akang dan Teteh. Nah, setelah itu ada keanehan apa lagi kan? Banyak kan. Suami yang ngerasain. Banyak. Nah, emang apa? kejanggalan itu di malam hari. Esoknya di malam hari pas jam 12 malam saya lagi nonton TV. Di belakang kepala itu ada suara kayak gunting. Kayak lagi motor. lagi motor. Truk gitu ya. Tapi bersuara. Tak. Yang keanehan itu si gunting sama sisir itu ngelayang dari meja. Adalah sekitar 3 cm atau 5 cm naiknya. Saya kaget itu. Baru pertama lah ngeliat itu ya. Kayak di film itu. Nah, sudah itu kita baca doa-doa sebisa-bisanya langsung dirungkup sama sarung. Ditutupin sama kain sarung. Langsung jatuh itu si gunting itu. Nah, sisir jatuh. Yang ada bau-bau apalah. Sampai Akang pun nyium bau-bau yang gak enak. Oke. Nah, di kejadian malam itu Akang ngelihat gunting sama sisir ngelayang gitu ya.
Ya ini maksudnya kejadian yang udah masuknya lumayan mengerikan ya Kang ya. Akang ada nyerita ke Teteh? Belum. Ya, belum. Alasannya? Nah, alasannya dia penakut kan. Dia takut. Sama anak-anak juga tuh penakut ya. Jangankan sama yang gituan gitu, sama tikus aja takut. Nah, ya ngejaga itu ya takut. Nah, Kemudian akhirnya seperti biasa ya, lagi biasa jualan. lagi lagi jualan, tetap di angka segitu. Nah, yang ada pastinya tetap masih di angka segitu. Pas waktu ada tanah kuburan itu. Dari situ aja kita pertama kan. Dari Mulai ngerasa ada keanehan-keanehan. Betul kan? ya keesokan harinya sama di jam 12 itu. Di hari besok. Ya, di hari besok berturut-turut itu. Ada apa lagi? Di belakang di dapur ada suara yang ketawa, tapi suara anak kecil. Ketawa kayak bermain lah. Ya. Saya kan penasaran kan. Saya tadi lihat ini udah pada tidur anak-anak sama posisi jam 12 malam. Saya kan paling bisa tidur jam 1, setengah 2 itu bisa tidur. Nah, pas ada suara anak kecil itu saya lihat ke dapur. Ada anak kecil di dapur, ada dua orang. Maaf sebentar Kang. Anak kecil ini dalam artian sosok real anak Real kecil. anak kecil. Ya anak kecil atau ini anak kecil yang sifatnya Goib. kayak ya goib, kayak jin kayak gitu. Bisa tahu itu goib karena apa? Ada yang apa yang beda? Bedanya dari telinga itu kayak runcing, panjang, runcing, ininya pesek. Soalnya dia langsung melototin. Pas begitu Ke belakang dilihatin, dia langsung kebalik melototin. Memang si anak kecil itu tidak pernah apa? Saya juga sempat takut. Tepat-tepat lari ke belakang dulu. Pas dilihat masih ada itu, pas dilihat balik lagi ke sana masih ada dia melototin lagi. Lagi ngapain? Lagi bermain apa itu? Mainin adonan Mainan katanya, Kang. Bahan gorengan saya. Gorengan. Bahan gorengan saya yang untuk dijual besok kan. Itu kan pakai apa? Pakai Nyiru, nyiru kan? kan? Pakai nampan. Pakai nampan, Pakai betul. nampan. Pas saya balik lagi ke ruang TV, bawa air, ya sebelum bisa ngedoa lah. Ya, langsung dikepret-kepret ke anak itu. Tapi aneh nanti anak itu bermain apa? Adonan. Racikan sambil ada apa? Ludah kayak ludah. Acai mungkin ya, kayak Acai. acai. Kayak anak yang nggak diurus lah. Apa ada ingusan. Terus si ilernya itu maksudnya jatuh ke adonan. Oh. Kayak yang di film lah, gimana yang kayak di film yang di restoran gitu lah. Nah, kemudian Akang berdoa di dalam satu gelas itu. Pakai gelas, dikepret-kepret, langsung hilang. Dicipratin ke mereka terus hilang. Nah, Teh, ini kan adonan yang buat dipakai besok jualan berarti. Buat besok pagi jualan. Nah, pada saat itu ya Kang, Akang ngelihat untuk kedua kalinya hal yang aneh yang terjadi di rumah Akang. Untuk yang kedua kalinya Akang ini masih nggak cerita atau udah mulai cerita ke istri? Pagi-pagi belum. Pagi-pagi jualan, masih jualan, pagi-pagi belum cerita. Habis zuhur baru kita cerita. Nah, pertanyaan saya Teh, ini adonan yang dipakai buat besok pagi jualan kan? Pada saat besok pagi itu jualannya seperti apa? Dari hari itu Kang, karena udah gak ada pikiran apa-apa, ngelihat pembeli, alhamdulillah rame lagi Akang. Rame. Malah saya berpikir yang tadinya kita udah seudon, pikiran saya yang tadinya udah seudon, udah ngedrop lah ya kita ya. Jualan juga alhamdulillah udah ngedrop kita. Malahan mah besok paginya malah rame. Sampai habis Kang. Di 10 kilo yang sama yang pertama saya jualan. Sampai ngabisin 10 kilo hari itu. Sampai kaget lagi, ya bahagia ada juga ya, bahagia. Cuma di hati, ya Allah, alhamdulillah
jualan kita laris lagi dari situ. Dengan semangatnya saya ngegoreng lagi Iya. kan. Itu berarti yang pagi kan Teh Yang ya? pagi kan. Nah, pas begitu yang jualan yang sore, apakah sama? Ternyata jualan yang sore pun Udah itu enggak Kang. Dari situ saya Malahan banyak malah yang komplain Kang. dapat musibah. Mungkin Yang tadinya udah mungkin bahagia, dialah ditaikin dulu kan jualannya, baru sama dia meren sorenya nih dijatuhin. memang hal apa? Iya. Kenapa yang terjadi di sore hari itu bisa berbeda? Memang apa? Hmm. Terus Akang tadi malah Komplain dikomplain gitu kan ya. Memang apa? dibilang rasanya pahit. Semua gorengan saya pahit. Yang rasa pisang manis tidak ada, yang rasa bala-bala gurih tidak ada, semua rasanya katanya pahit. Ini kan maksudnya racikannya tetap ya, Tetap Teh sama, racikannya tetap. sama. Maksudnya takutnya ada yang komplain memang racikannya mungkin Berbeda. kelewat atau berbeda. Tetap yang sama. Karena saya sudah memakai takaran kayak mecin ya, yang setengah os untuk sekian kilo, udah tetap biasa. Untuk gula berapa kilo saya pakai takaran, pakai sendok, udah tetap Kang. Dan ini yang komplain banyak. Banyak Banyak, tapi bilangnya pahit Kang. semua langganan. Dari situ saya Pahit. hampir mau nangis Kang. Saya berusaha bermain secara logika ya Kang Dep. Di saat seseorang misalkan ngomplainin sesuatu yang kita bikin, ya Teteh terlebih ya spesialnya sama Akang saat itu ngebikin gorengan ya sampai dengan Iya. ada racikan khusus sausnya. Kemudian muncullah orang-orang yang di sore hari itu ternyata berbalik nyerang ya ngomong ke Teteh sama ke Akang itu kalau ini rasanya jadi pahit. Pahit. Pertanyaan saya, Teteh sama Akang sebagai orang yang ngejual, apakah akhirnya gitu kan Teteh nyobain nih sama Nyobain. Akang? Saya nyobain Kang. Hmm. Masih ada yang dingin, kita nyobain yang dingin. Adonan yang pagi itu masih ada sisa. Yang di masih seperti biasa Kang. Yang saya aneh rasa Misalnya pahit dari gitu. mana? Pahitnya dari mana? Bedanya itu. Sampai saya nyuapin suami, bala-bala saya potokin berdua. Cobain ya. Saya ngerasain sama Kang adonan saya. Nggak ada Nggak yang ada pahit. yang aneh. Kenapa mereka bilang pahit? Ini sih ya iya. Iya, kita udah semakin yakin ya, Iya, karena semakin maksudnya mengarah gitu ya, mengarah ke mengarah arah ke- gitu kan orang-orang yang syirik. Nah, gitu betul. kan ya, orang-orang Mungkin yang dia kurang baik. inginnya menyingkirkan lah. Soalnya kan kita orang baru di situ. Nah, pendatang lah. Pendatang, betul. Pendatang kan. Sebelum masuk lagi ya semakin jauh. Pertanyaan saya berikutnya. Orang-orang kan nyerang ngekomplain. Ini rasanya pahit. Ya. Teteh menjelaskan sama Akang ke mereka seperti apa? Saya sampai mau nangis ya Kang ya. Mereka begitu menyerang ke saya. Datang dua orang, datang lagi. Nantinya lah ya pembeli yang itu beli waktu pagi. Saya ceritain, adonan saya masih sama Bu. Dari takaran pun tetap sama Bu. Tapi saya enak rasanya pahit. Sana di mulut enak pisan. Amis nggak ada. Sana asin nggak ada. Saya udah nggak bisa bilang apa-apa. Karena saya udah ngejelasin. Adonan saya, takaran saya tetap sama. Yang akhirnya jualan di sore hari itu Teteh tetap jualan atau akhirnya jadi nggak jualan? Kita nggak jualan Kang. Ngedenger Ada, cerita suami. Ada satu orang yang baik. Ya Bu ya. Ada satu orang yang baik. Bu, tuh. Pakai uyah tuh. Kita dagangan mah. Ada ya satu orang. Tetangga belakang rumah. Tangga belakang rumah. Kan itu rasanya pahit. Ibu kan adonan tetap sama. Pas yang membeli pahit. Pakai uyah tuh kita dagangan mah. Tong polos. Ada satu orang yang Yang kita tadinya nggak ngerti ya Kang nggak ya. ngerti kan ya tadinya mah. Yang tadinya kita modal bismillah Nah, nekat kita. Ya, mungkin saja ya, ngobrol sama istri ya. Kayaknya aku udah nama teteh. Soalnya orang iya aku uang modal gitu kan. Sama-sama ada guna-guna lah kalau Iya. guna-guna mah kan. Kejanggalan ya aneh. Banyak Bagi saya itu kejanggalan. aneh. Banyak Sangat kejanggalan. aneh. Teteh kan sempat berarti sudah sore hari kan orang-orang itu komplain. Akang kan tadi nyampein di juhurnya baru cerita ke Teteh yang ditemuin tadi malam ada anak kecil itu. Nah, reaksi Teteh saat itu apa? Pas begitu ngedenger ya dari suami Teteh nemuin anak kecil yang lagi mainin adonan, akhirnya Teteh nangkep, oh
mungkin ini Iya. bikin pahit atau apa. Itu Iya Kang. Rasa takut ada iya, rasa was-was ada ya, karena kita pendatang baru juga dengan kejadian yang suami saya ceritakan. Dari situ saya benar merasa takut, nangis, campur aduk segala rasa ada. Dari situ saya langsung kumaha tuh ya, orang kudu kumaha deui. Nah, kemudian Kang, setelah kejadian itu ya Teteh sama Kang gitu kan, yang runtutan kejadiannya memang ya jaraknya dekat dan keanehan-keanehannya pun memang luar biasa gitu kan. Nah, tindakan Akang selanjutnya apa? Apakah berikhtiar gitu kan atau memang ada keanehan lain nih ini Kang ya? belum selesai Belum ternyata selesai gitu keanehan kan itu. keanehan ini. Kalau berikhtiar belum sih ya. Cuman ada satu lagi ya Bu ya. Iya, Istri. saya mimpi Kang. Nah, mimpi. Saya yang mimpi. Itu berapa hari kemudian Teh setelah diserang orang-orang yang komplain pahit? Sehari berikutnya Kang, masih tetap beruntun itu Kang. Jarak 7 hari lah. Beruntun itu Kang. Saya mimpi di setengah tiga subuh lah ya mungkin ya. Saya lagi tidur, kebayangnya saya ngelihat, saya posisinya lagi tidur, cuman saya nggak merem di mimpi, ngelihat ada orang tinggi gede, hitam, tapi si kaki nginjek ke perut saya. Yang kerasa dinginnya Kang, itu kaki kayak keluar dari es, dari kulkas. Dingin banget kerasa ke perut. Saya sampai kebangun Kang. Saking ngerasain dingin ya. Padahal saya kan baju nggak dibuka. Saya ngerasain dinginnya, saya bangun. Langsung saya bangunin suami. Ya. Suami teh, "Naon? Ibu ngimpi." Saya bilang ke suami, "Ngimpi naon?" Saya ceritain dengan posisi subuh. Kata suami, "Lah, mau naon yuk. Kita sholat malam aja." Suami ngasih ke saya, masih ngasih ketenangan Kang. Pas bangun itu Teteh nggak ngerasain sakit atau apa Nggak enggak? ada, Kang. Oh nggak ada. Cuman masih yang kerasa itu si dinginnya masih kerasa Nempel di perut. nempel di perutnya Kang. Dah kita sampai sholat ya. Iya, Kita sholat malam bareng. Sampai- Akhirnya kita nggak tidur lagi Kang. sampai sholat subuh lah. Kita nggak tidur lagi. Di hari itu kita nggak jualan kan? Udah Nggak jualan. Pagi Putus harapan. Nah, pagi-paginya jam 7 dia kerasa sakit perutnya. Jam 7 Jam 7 pagi. pagi saya kerasa. Baru dia kerasa sakit. Kayak diinjek-injek kan? Kayak yang sakit perut lah. Kayak dipurin Ya, tuh. di perut, tapi Nah, kayak yang katanya. ada neken gitu Kang. Sampai saya nggak bisa kuat berdiri tegak Kang. Saya nggak bisa begini, saya sampai begini bongkok-bongkok terus. Mau ke kamar mandi atau mau ngambil minum saya udah nggak kuat. Ini kan malamnya Teteh kebangun ya jam 2:30 subuh ya. Terus nyerita ke Akang kan sebagai suaminya ini, terus kemudian sholat malam, paginya kerasa sakit. Dari situ tindakan Akang apa kan? Pas begitu ngelihat istri sakit, oh mungkin ini sesuatu apa gimana? Saya kepikiran ke situ sih. Kepikiran. Jangan-jangan Bu, ini mah Bu dari orang yang sama. Gitu. Ini yang pertama ada kuburan ya. Tanah kuburan. Yang Jadi kedua, kita langsung dari pertama lagi kita yang buka kedua, lagi. ya, kita diingetin. Yang kedua ada barang gunting gitu. Yang ketiga ada kecil itu. Sampai kita istilah kalau disebut bangkrut gitulah ya. Jualan itu kan. Sampai kena badan Nah, kan. itu yang suami takutkan karena Saya udah takutnya menyerang ke itu. kita. Udah nyerang ke badan, saya udah takut nih. Udah ke fisik. Udah mulai cari paranormal lah istilahnya. Ya, orang yang pintar gitu kan. Nah, ketemulah orang pintar, Ustadz. Nah, minta Masih daerah air. situ Kang. Masih daerah situ. Karena dari tetangga yang ngasih Yang tahu. ngasih tahu, yang bilang itu harus pakai garam. Akang sama Teteh nemuin lah ke orang pintar itu, ke Pak Ustadz itu. Nah, kemudian disampaikan kejanggalan itu. Nah, ya, kemudian Dari awal sampai akhir saya ceritain sama Pak Ustadz itu. Kata Pak Ustadz mah, kenah damal naon. Tong hariwang. Tenang aja. Iya.
Ya, nggak akan apa-apa. nggak akan apa-apa tuh. Ini mah pengennya tidak jualan ya, kata Ustadz tuh. Cuman pengen Cuman sama tetehnya Nah, nggak cuman jualan. begitu saya kan. kan penasaran kadang-kadang ya, penasaran. Pak, saya ingin tahu orangnya yang mana. Aduh, nggak bisa, kata Ustadz itu. Nggak bisa dibilangin. Oke. Ini mungkin pertanyaan saya agak-agak gimana ya, Kang ya. Tapi jujur, saya penasaran, pengen tanya. Walaupun mungkin pertanyaannya kurang tepat atau apa gitu, Ya, kayaknya nggak oke. masalah lah gitu ya. Tapi saya penasaran, pengen tanya. Setelah teteh nggak jualan atau teteh mulai ngerasa sepi ya, sehari cuma dapat 3.000 perak, nggak pernah gitu kan ya, nyebrang lewatin dari itu omsetnya cuma 3.000 perak. Apakah yang jualan gorengan yang tadi di awal teteh cerita yang jaraknya 150 meter dari tempat teteh itu juaranya memang jadi berbeda? Dia jadi rame atau jadi seperti apa? biasa-biasa aja Biasa kan. aja kan. Saya nggak ngelihat ada ramai pembeli. Normal seperti biasa. Normal aja, biasa. Cuman yang dia sirik ya kayaknya mah banyak yang beli Karena kita ramai ya ya. kita ramai. Kalau Akang mau tahu dulu saya jualan seperti apa, Ngumpul-ngumpul kan. sampai nunggu kayak yang ngantri Kang. Subhanallah saya ngerasa itu Kang. Saya pakai kompor sampai 4 kompor, dipinjemin sama tetangga satu karena saya punya kompor cuma satu. Dipinjemin sama tetangga sampai ngantrinya itu anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang beli. Ibu, aku 3.000-an. Ibu, aku 5.000-an. Sebegitu ramai. Kalau Akang mau tahu, sampai saya lagi ngadonan, masih ditungguin. Itu jualan saya. Nah, kemudian balik lagi ke cerita yang tadi, Kak. Sudah itu, hal apa yang dilakuin sama yang Akang Pak dan Ustadz teteh dan ya. Pak Ustadz, ya sama Akang sama Teteh? Nah, yang ini diobatin sama Pak Ustadz, Kita dikasih Ya. air kan. dikasih air, ya perutnya sama Pak Ustadz lah, istilahnya mah. Suruh diusap, disasar. suruh diusap. Biasa. Ya disasar. Ini bawa air, 1 aqua, buat mandi sama buat minum. Ini garam, ya, katanya buat timpel, sama ditabur-tabur di depan rumah. Ya. Dikasih air Ah. buat minum sama mandi, garam Ya. juga dikasih buat dipel. Iya. Dipel di rumah Kak. sama Emang di- awalnya sebelum ke Pak Ustadz itu rumah itu udah hiam lah. Oh, memang udah lumayan Ah, serem. Udah lumayan serem soalnya belakangnya kan pohon karet, pohon jati. Ke pinggirnya Ada kali. itu Iya. ada kali, ada jurangnya. Emang serem. Tapi pas dikasih sama Pak Ustadz itu jadi hegar Pak. Hegar rumah itu. Yang pengen saya tahu, maksudnya kan ini kejadian yang luar biasa ya kan ya, luar biasa ya buat kita ya, horor Betul. juga ya. Apakah ada pas begitu prosesi Akang misalkan teteh nih gitu kan ya, pas begitu prosesi teteh minum atau mandi, atau Akang pas begitu prosesi lagi ngepelin rumah, apakah ada hal lagi yang ditemuin yang menurut Akang ini aneh? Nah, pas waktu kita ngepel pagi-pagi disuruh jam 7 pagi kita ngepel. Terus anak yang bungsu ya, Iya. Suami dulu malah yang Ah, ngeliat dulu ah. asap. Lihat dulu asap. Ada Asap suami. sama yang seperti Yang awal ke- tuh yang awal ada ke- Saya nggak kuburan- ngeliat kuburan Kang kalau tuh. asap. Suami malah Ah. yang ngeliat. Nah, Akang ngeliat muncul lagi asap itu di mana maksudnya? Di pas apa ya, keramik itu yang sela-sela itu keluar asap, tapi sedikit asapnya. Kesambung lagi anak bungsu saya kan. Dia teriak. Yang mau pergi sekolah, manggil-manggil nama saya. Ibu, ibu. Saya kaget. Kenapa? Ada anak kecil dari dapur. Lari keluar. Anak kecil di mana? Dari dapur, Bu. Anaknya kucel. Anaknya, apa bilangnya ya, kotor. Oh, oke. Iya, mungkin ya, mungkin ini Mhm. anak kecil kan yang mulai waktu lagi, itu ya, betul, Kak. Akang lihat, ternyata sekarang kelihatan sama anak yang bungsu, Anak yang Keluar si dari anak rumah. kecil ini lari keluar dari arah dapur. dari arah dapur kan, karena dapur sama ruang tamu beda pintu Oh, kan. iya. Jadi dia dari kamar mandi dari dapur katanya Karena masuk dari keluar. dapur juga kan ada pintu keluar. Oh, Sebenarnya iya, dari iya. dapur pun Dapur ada pun bisa. pintu. Iya, Oke. Cuman ini ngelewatnya ke ruang tamu, ke arah luar. Oke. Nah, seudah itu, apakah tetap
Teteh gitu kan bertahan di situ dengan tetap mulai jualan Iya, lagi ya jualan kan ya. lagi. Dalam artian kan gini, secara logikanya berarti Teteh udah punya satu keyakinan kan, wah ini rumah udah aman Udah gitu lah aman. ya. Teteh pun gitu kan ya udah dibenerin gitu kan, dan Teteh pun udah sehat saat itu. Perut. Alhamdulillah Kang, tapi tidak secara langsung ya. Oh, Oke. Tapi alhamdulillah, berproses membaik. proses membaik. Aha. Dari situ saya udah bisa mulai berdiri tegak, ngerasain rasa sakit berkurang. Dari situ kita ngobrol lagi ke suami bareng lagi. Ya, kumaha urang ayeuna? Saya bilang dengan bahasa Iya. Sundanya. Nah, Kepikiran usaha naon dia tuh yuk. Saya ngajak lagi Kang usaha, tapi dengan jangan di sini, saya bilang. Pindah yuk. iya. Tapi tetap di daerah Masih di daerah Cililin. Cililin Kang. masih di daerah Cililin. Iya Kang. Cuman beda, Beda. iya beda apa? Beda kampung mungkin ya. kampung. Beda kampung. Kita pindah Kang, percaya. Kita pakai motor ya, ya. Ngangkutin barang. Nyari dulu lah, kita nyari dulu tempat Kang. Nah, Karena ngerasa kalau kita jualan lagi, takut lagi tidak aman. Karena ngerasa di situ udah tidak baik mungkin ya untuk saya, untuk anak-anak, untuk keluarga. Kita nyari lagi lah. Sama si ayah pakai motor, nemu lagi kan kontrakan. Di kampung yang Iya. Di kampung yang berbeda. Jadi jarak anak sekolah lumayan jauh. Yang tadinya deket. iya. Ya, jarak sekolah anak jadi jauh. Nyari keselamatan lah, nyari ketenangan. Kita pindah lagi rumah. Mulai lagi kita usaha kan. Usaha yang sama. Cuman alhamdulillah ya, Iya. kita ditambah jualan sembako Kang. Sembako. Gorengan tetap saya jualan. Gorengan tidak berhenti Kang. Cuman jadi dari gorengan itu pun bisa sedikit-sedikit jadi nambah. Iya. Nambah. Sembako. Beli mie walaupun hanya 10, minyak kelapa walaupun hanya sekilo, ada 4 perapatan, Iya. jual sampo, sabun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah saya pindah. jualan. Nah, di tempat yang berbeda itu gorengan yang jualan Teteh itu kembali lagi rame. Alhamdulillah Kang. Cuma Cuma saya udah nggak ngambil ya, yang sore, nggak ngambil yang sore. Pagi aja. pagi saja. Kenapa Teh? Udah ngerasa udah cukup. Yang tadinya kayak kemarin ngerasa karena jualan pagi kita rame ya. Mudah-mudahan ditambah dengan sore rame lagi, ngerasa kita bisa gimana ya? Asa kepikiran tong bebeakan teuing we. Kan ada rasa trauma juga. Iya. Trauma udah pasti dari pertama jualan sampai kepikiran si ayah ngedoa dulu Kang. Dia sudah sholat, ngambil air, ngambil garam, bismillah. Ya karena dari yang pertama dibilangin mungkin ke orang-orang itu. Jadi contoh, jadi pelajaran. Dari pelajaran. Pengalaman lah. Jadi lebih dipersiapkan dulu ya, segala sesuatunya lebih dipersiapkan lagi. Nah, kemudian sudah itu kan akhirnya berjalan gitu ya, Teteh jualan lagi dan malahan ditambahin dengan sembako. Nah, kemudian momen apa lagi yang ngebikin Teteh akhirnya pindah lagi ke Bandung ya Kang ya? Iya, benar, Pindah. benar. Karena teman-teman sekarang ini saya sama Kang Dep ini lokasinya di Bandung ya. Beliau menceritakan ini kejadian semasa beliau itu waktu di Cililin, ya Kabupaten Bandung Barat. Ya, nah saya makanya punya pertanyaan itu ya Teh ya, di momen apa lagi yang bisa ngebikin Teteh sama Akang akhirnya balik lagi ke Bandung? Alhamdulillah ke Bandung itu kan saya dapat kerjaan dari teman, kerjaan masalah perkayuan, sistem kontrak di luar kota lah itu. Nah, selama 1 tahun Lebih ya, 1 1 tahun setengah, 1 tahun setengah di kontraknya. 1 tahun setengah. Kemudian pulangnya juga kan kita nggak bisa tiap hari. Karena jarak. Jarak jauh. Satu Karena minggu jarak. sekali. Nah, pas itu kan kita ngobrol sama istri, gimana Bu, bisa nggak di sini sama anak-anak? Ini katanya takut, anak-anak juga nggak mau. Karena kita ngerasa sepi mungkin ya Kang, ya anak-anak masih kecil. Itu berlangsung pas ada tawaran suami kerja, anak bungsu mau naik ke kelas 3 Kang. Kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD. Udah berjalan 2 tahun. Udah 2 tahun dari jualan di situ, nggak langsung di pas
kita pindah itu enggak, Kang. Yang sampai akhirnya sampai dengan saat ini aja menetap akhirnya di Bandung Di lagi. Kembali lagi ke asal. Dari awal ke awal. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan penuh apa ya kita Misteri. pengalaman hidup. Pengalaman. Ngerasa pengalaman Ya, hidup saya ke pedalaman saya udah ngerasain, Kang. Dan ya kita memang nggak bisa tutup mata ya Kang ya, di Betul. dunia Betul. usaha gitu kan ya, Teh Iya. sama Kang gitu, Iya. persaingan pasti akan selalu ada gitu kan. Betul. Cuman ya caranya aja sih yang Sehat lah. maksudnya bukan gak sehat lagi sih Kang ya, ini kayak seolah-olah udah main ke fisik Iya. juga gitu kan. Itu yang saya takutkan. Magicnya udah jelas. Magicnya juga udah ada gitu Magicnya kan. udah jelas. Maksudnya bisalah dengan cara lain gitu kan, mungkin dirubah konsepnya Iya. gitu kan, atau Ya dirubah banyak cara lah, banyak cuman cara gitu kan. nggak semuanya orang berpikiran terbuka ya, Kak. Betul. Hanya dengan jualan gorengan ya, Kang. Sampai sebegitunya. Betul, betul. Toh Allah mah nggak salah ya, Kang ya. Betul. Kasih rezeki. Luar biasa. Luar biasa ceritanya. Ceritanya, Kang. Ini benar pengalaman hidup ya, pengalaman hidup yang luar biasa. Teteh sama Kang hatur nuhun. Atur nuhun. Nah, hatur nuhun, terima kasih banyak yang ngizinin kita ya, ngizinin kita untuk berkunjung ke silaturahim ya. kediaman Teteh dan Akang gitu Iya. kan, dan menceritakan yang luar biasa nih pengalaman Iya. gitu kan. Pengalaman. Dari runtutan yang biasa besok kesini makin gede dan udah main ke fisik Iya, gitu kan. udah makin Dan nggak sehat. alhamdulillahnya Teteh dan Akang dan anak-anak gitu kan sehat-sehat gitu kan. Maksudnya cuma Teteh aja yang ngalamin fisiknya ya Kang ya. Gimana kalau ke anak gitu kan. Betul. Alhamdulillah. Sekali lagi Teteh terima kasih. Ya. Ya, atur nuhun, Untuk terima kasih. waktunya ngizinin saya sama Kang Dep ya untuk silaturahim ke rumahnya. Terima kasih ya. Mungkin di lain hari akan sama Teteh betul. main juga lah ke studio kita ya Kang ya Teh ya. Untuk misalkan kalau memang ada ya cerita lain mungkin atau akan gimana. punya pengalaman lain selain dunia usaha ini. Ada. Ada. Apa Kang? Soalnya kan saya mah orangnya penasaran ya Kang ya. Ada orang Tasik Dulu pernah kerja, suami mungkin ya. dulu pernah kerja dapat proyek di Tasik. Ada teman, ada itu yang namanya Abah Anas, ada teman yang bisa ngambil duit goib. Oke. Stop dulu Kang. Teman-teman, ini Kang dengan Kang siapa sih? Kang Rahmat. Kang Rahmat ini punya lagi cerita ya, beliau pengalaman kerjanya waktu itu pernah di Tasik. Beliau posisi beliau di sana kerja ya Kang, ada ini berurusan katanya temennya atau siapanya lah berurusan dengan uang goib ya. Ini nggak akan kita bahas sekarang ya teman-teman. Karena kenapa? Karena ini perlu pembahasan khusus ya kan ya. Ini kelasnya kelas berat ya. Soalnya saya orangnya penasaran kan. Betul. Orangnya penasaran. Betul. Oke, tahan dulu ya Kang. Tahan dulu. Nanti di next kapan kita aturin lagi ya Kang ya. Betul, mungkin kita bahas. Ya Akang dan Teteh yang akan berkunjung ke studio kita ya Kang. Betul Kang. Untuk ngebahas ini karena ketertarikan saya gitu ya. Memang di kita pun ada bedah misteri ya Kang ya. Dimana kita ngebedah barang-barang keramat, barang-barang yang punya kekuatan mistis ya. Di kita pun ada season itunya. Yang keduanya saya ketertarikan dengan kata Akang tadi uang goib. Ya, sementara kan fenomena di Indonesia banyak orang yang terjebak akan hal itu. Ya, makanya harus saya bahas, harus saya luruskan, harus saya edukasi gitu ya. Seperti apa itu konsepnya, seperti apa gitu kan ini perjalanannya untuk ke sana. Nah, itu insya Allah nanti kita akan jadwalkan untuk ngundang Akang sama Teteh ya untuk gantian untuk datang gitu kan ya ke studio kita. Oke teman-teman, pertama saya mau minta maaf ke teman-teman semuanya kalau video kali ini atau syuting kali ini terdengar agak berisik ya. Saya minta maaf karena rumahnya Kang Rahmat ini sama istrinya itu persis depan rumahnya itu jalan hidup yang lalu lalang kendaraan.
Ya, jadi harap dimaklum. Ini Kita, tepat di sini nih ya, teman-teman ya. betul. Tepat di belakang kita ini di seberang jendela itu udah jalan hidup. Iya. Ya, jalan hidup lalu lalang kendaraan. Jadi teman-teman harap maklum, saya dan Kang Dep dan tim pun akan berusaha meminimalisir itu Betul. ya Kang ya, Betul. untuk menyuguhkan gitu kan ya audionya dengan baik, tapi di mana masih terdengar ya mohon maaf, Sekali lagi mohon maaf. karena memang kondisinya seperti itu ya Betul, Kang, realnya. Nah, yang keduanya konklusinya dari saya untuk obrolan Meet Mystery malam hari ini, seperti yang tadi tetehnya bilang, Allah itu ngasih rezeki nggak akan salah terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Tetehnya pun tadi bilang, di pasar pun yang jualan, ya ada yang jualan daging nggak cuma satu, ada yang jualan tahu nggak cuma satu, Iya. ada yang jualan gitu kan macam-macam makanan nggak cuma satu. Tapi mereka pun gitu kan ngedapetin rezekinya masing-masing. Tinggal gimana kita cara syukurnya terhadap rezeki itu. Ya. Allah pun menjelaskan gitu kan caranya kita syukur akan nikmatnya Allah yang Allah kasih gitu kan, mau besar mau kecilnya itu di mana kita syukuri nikmat yang itu, di kemudian Allah akan tambah lagi nikmatnya jauh lebih besar Amin. gitu ya. Dan Allah pun menjelaskan jangan sampai coba-coba kita nggak mensyukuri nikmat Allah, karena Allah bahkan nurunin ke kita gitu kan ya azabnya yang luar biasa pedih. Tinggal gimana cara kita menyikapinya dalam kita mencari rezeki. Ya, setiap kita udah ada plotnya masing-masing. Rezeki kita didapatnya dari mana gitu kan ya, dapatnya kita berapa, yang kita kejar besar ataupun kecilnya, semoga Allah kasih ke kita itu setiap rezeki itu dibarengin sama berkahnya, Amin. Amin. karena itu yang terpenting. Ya, buat apa Allah ngasih rezekinya yang besar tapi Allah tarik berkahnya, Iya. itu pun nggak akan jadi apa-apa. Ya, semoga kita semua ya Teh ya Kang, termasuk viewer semuanya, teman-teman yang nonton video ini, setiap rezeki yang dititipin ke teman-teman semuanya, Allah titipin juga dengan berkahnya. Amin. Ya, Amin. untuk teman-teman semuanya, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang di sekitar teman-teman, orang-orang yang disayangi, bahkan untuk orang lain, ya Kang ya. Di saat teman-teman mau bersedekah, mau gimana, Allah kasih dengan banyak berkah. Ya, amin. Amin. Teteh, Akang Sekali sekali lagi, lagi hatur hatur nuhun. nuhun. Kami sami. Kang ditunggu nih kedatangannya ke Ya, studio insya kita. Allah nanti dari tim kita yang akan Akan ngehubungi ya, ke Akang sama ke Teteh gitu kan untuk ya. Semoga Akang Teteh pun gitu kan ya pas begitu nggak sibuk juga ya Kang ya Betul, betul. untuk berkunjung ke studio kita. Ya kan? Sekali lagi hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa support terus untuk video kita dan channel kita. Betul. Yang belum subscribe, segera subscribe. Yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan ya kebaikan dari viewers teman-teman semuanya dibalas yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Pesan terakhir, seperti biasa, tetap semangat untuk beribadah. Betul. Tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.